Teman-teman sudah Sudah siap. Ayo Mas, kita berdoa. Yang nyaring Mas, ulangi. teman-teman Sudah. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, nanti kalian kontrol mic-nya ya. Mic-nya itu jika Ustazah minta berbicara berarti dinyalakan. Tapi ketika Ustazah menjelaskan dimatikan ya supaya suaranya Ustazah nggak putus-putus. Ya. Oke. Nanti kalau Ustazah tanya dijawab ya. Oke. Ya. Sebelumnya buku ini sudah ada semua di sampingnya. Sudah. Sekarang kita buka bukunya. Halaman berapa, Buka bukunya. Halaman berapa, Ustazah? Bentar. Halaman 63. Sudah? Ustazah. Nah, apa judulnya di buku? Gaya di sekitar kita. Ya, kita masuk di bab 3 yaitu judulnya Gaya di sekitar kita. Nah, Ustazah tampilkan juga ya di layar kalian. Di layar kalian ada Ustazah tampilkan slide materi tentang gaya di sekitar kita. Ada yang tahu nggak gaya itu apa? Ayo. Ada yang tahu gaya itu apa? Enggak. Ya, gaya itu bukan gaya yang selfie begini ya. Ya, gaya begitu. Kalau selfie kan gayanya begini nih, gaya. Ya, itu kalau gaya yang kita kenal. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang gaya yang berbeda. Gaya dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, sekarang kalian perhatikan aktivitas berikut ini. Ini gambar apa ya? Tarik tambang. Pasti kalian nggak asing lagi ya? Ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tarik tambang, ya? Nah, ketika tarik tambang, kalian pernah nggak melihat talinya itu nggak bergerak, padahal dua-duanya lagi narik, tapi talinya itu tetap. Pernah lihat gitu? Pernah. Nah, itu kenapa ya? Kenapa kok tidak bergerak talinya ketika sama-sama ditarik? Karena Ibang sama Karena sama saja.
Karena kekuatan yang menarik karena kekuatan yang menarik itu sama, makanya talinya tidak bergerak. Nah, terus lagi ada gambar lagi. Nah, ini gambar apa ya? Bola. Ya, ini gambar bermain bola. Nah, dua aktivitas berikut ini dinamakan aktivitas yang disebabkan oleh gaya. Ya, bola bergerak ada gaya. Tali saling ditarik itu kekuatannya sama karena gayanya sama, besar gayanya sama. Jadi di sini kita akan membahas tentang gaya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Udah? Nah, coba kita baca percakapannya ya. Yuk, kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar Berapa itu saja? baca bersama. Ya, untuk halamannya itu ada di halaman 64. Udah. Ustazah ulang ya percakapan. Yuk, kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Jawab. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Aga dan Dara untuk dapat memindahkan kontainer tersebut? Diangkat, selain itu diapain lagi? Dorong. Didorong. Sebelahnya dari sebelahnya menarik. Sebelahnya misalnya si Daranya mendorong, Aganya yang menarik. Supaya bisa bergerak kontainernya. Sekarang, nah, jadi hal yang bisa mereka lakukan adalah yang pertama mengangkat dan yang kedua yaitu mendorong dan menarik. Disimak ya, ini yang di HP ya, layar yang di HP. Nah, ketika kita mengangkat, mendorong, dan menarik sebuah benda, maka kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Kira-kira, benda itu jika tidak kita berikan gaya, apakah dia akan berpindah tempat? Tidak. Makanya jika kita ingin benda itu berpindah tempat, kita harus memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, sekarang apa itu gaya? Yuk coba dibuka bukunya, dicari apa artinya gaya. Ada benda dalam bentuk tarian atau dorongan. Ah, betul. Siapa ya yang barusan menjawab? Maulida Safira, Mbak Maulida pinter, dapat nilai 10. Nanti yang bisa menjawab, Ustazah tambahin nilainya ya. Berarti gaya itu adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini menggerakkan benda bebas. Jadi benda bebas itu maksudnya benda apa saja. Ketika diberikan gaya berupa tarikan atau dorongan, dia akan bergerak. Nah, interaksinya itu disebut dengan gaya. Nah, akibat dari sebuah benda yang diberikan gaya adalah benda diam bisa menjadi bergerak. Nah, coba perhatikan kembali. Saat Aga dan Dara menarik dan mendorong benda, mereka menggunakan
gaya otot. Ada gambarnya Ustazah. Ayo Mas Cahaya, jangan ikut membagikan slide ya. Ya, kelihatan? Saat Aga dan Dara menarik dan mendorong benda, mereka menggunakan gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot itu apa? Otot adalah gaya yang dilakukan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Ya, 100 lagi buat Mbak Maulida Safira. Kayaknya yang jawab cuma Mbak Maulida nih, padahal sudah ada tulisannya loh di layarnya ya. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi kita sudah membahas gaya yang pertama, yaitu gaya otot. Ya. Kita lanjut gaya yang kedua, yaitu gaya gesek. Ada yang tahu apa itu gaya gesek? Tahu. Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Ayo, apa itu gaya gesek? Gaya gesek yang barang bebas dan orang Belum ada yang menjawab? Oke, kita bahas. Gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi saat kontainer diberikan gaya tarik dan gaya dorong. Maka akan terjadi gesekan antara kontainer dengan permukaan lantai. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang diakibatkan dari gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Ya enggak? Kalian melakukan hal yang sama pernah enggak? Ketika kalian mau memindahkan barang yang berat, pasti kalian tidak akan mengangkutnya, tapi kalian akan mendorongnya. Nah, ketika kalian mendorong, maka akan ada gesekan antara benda tersebut dengan lantai. Nah, itu disebut dengan gaya gesek. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini contohnya misalnya kontainernya didorong ke arah kanan. Berarti gesek arah gaya geseknya ke arah kiri, betul. Jadi selalu berlawanan arah gaya gesek dengan arah gerak benda. Kalau bendanya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki. Jadi, ketika kalian mendorong, nih contohnya ya, sebuah kontainer ini, ibaratnya dia tidak punya kaki. Kakinya nih misalnya hilang. Jadi permukaan bawahnya ini lantai yang dekat dengan lantai ini datar. Kira-kira akan lebih berat atau lebih ringan mendorongnya? Lebih berat. Karena misalnya permukaan dari bendanya lebih besar. Semakin lebar dan semakin luas permukaan bendanya, maka gaya geseknya semakin besar. Kalau gaya geseknya besar, berarti gaya dorongnya akan terasa lebih berat. Nah, gimana caranya supaya ringan?
Gimana supaya ringan caranya? Kasih roda kaki kecil. Iya, dikasih roda atau kaki-kaki kecil. Nah, ketika kalian mendorongnya ada rodanya, pasti lebih ringan mendorongnya, ya kan? Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan semakin ringan ketika diberikan gaya dorong atau tarik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, lanjutkan. Selain dapat membuat benda bergerak, gaya juga dapat. Nah, kalian lihat gambarnya ini. Gambar pertama apa nih? Bola. Main bola. Ya, bermain bola atau menendang bola ya. Yang kedua apa nih? Bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis. Yang ketiga apa nih? Apa yang ketiga? Gak tahu. Menjadi benda. Hah? Merubah bentuk jadi benda. Merubah bentuk benda ya. Atau ini kalau di dalam gambar ini adalah botol plastik yang diremas. Ya. Nah, jadi sebuah gaya itu dapat yang pertama membuat benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, dapat mengubah arah gerak benda. Jangan mengangkat tangan ya. Nanti kalau mengangkat tangan Ustazah tunjuk loh ya. Mas Rangga. Ya, yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Bagaimana maksudnya mengubah gerak benda? Misalnya, ketika bola ditendang ke segala arah, ya. Kemudian, misalnya nih, Mas Cahaya menendang bola, ya kan? Terus Mas Rangga kipernya. Mas Rangga jadi kipernya. Nah, Mas Rangga mau nangkap bolanya, tapi bolanya lepas. Akhirnya bolanya lari ke segala arah. Iya enggak? Misalnya lari ke kanan, lari ke kiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan sebuah gaya dapat mengubah arah gerak benda yang tadinya geraknya lurus menjadi berbelok karena diberi gaya. Atau ketika kalian bermain bulu tangkis. Pernah bermain bulu tangkis? Pernah. Nah, misalnya Mbak Aurel yang servis pertama. Kemudian ditangkis sama misalnya Mbak Marisa. Mbak Marisa menangkis dan koknya berlari ke arah yang lain, tidak sesuai dengan arah awal. Nah, itu juga disebut dengan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian yang ketiga, mengubah bentuk benda. Contohnya kayak yang digambar ini ya. Yang digambar ini adalah sebuah botol plastik yang tadinya bentuknya sempurna ya, sebuah botol. Kemudian diberi gaya yaitu dengan tangan diremas-remas gitu ya. Akhirnya dia akan berubah bentuk menjadi tidak beraturan. Nah, itu disebut dengan gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sifat gaya gesek. Sifat gaya gesek yang pertama adalah kasar atau licinnya sebuah permukaan. Jadi maksudnya gimana? Ya, masih ingat tadi ya gaya gesek? Ya. Ketika misalnya kalian mengangkat atau mendorong ya, mendorong sebuah lemari pada permukaan lantai yang kasar. Lebih berat atau lebih ringan? Berat.
lebih berat karena permukaannya itu kasar. Beda dengan kalian mendorong sebuah lemari yang lantainya itu licin. Lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Lebih ringan karena permukaannya licin. Nah, itu tadi ya. Kasar atau licinnya sebuah permukaan. Sekarang yang kedua, besar atau kecilnya sebuah permukaan. Tadi sudah kita bahas ini ya. Tadi contohnya adalah kontainer yang tidak memiliki kaki. Artinya kontainernya itu datar dan luas permukaannya itu lebar, luas. Nah, itu akan memperbesar gaya atau menyusahkan untuk mendorongnya. Tapi ketika kita beri roda, ketika kita beri kaki pada kontainernya, maka kita akan lebih mudah dalam mendorongnya. Dan gaya yang kita berikan itu akan lebih kecil karena lebih gampang mindahinnya. Gitu ya. Kemudian berat atau ringan suatu benda. Nah, ini gampang ya, seperti tadi kontainer. Kontainer yang isinya penuh dengan kontainer yang tidak ada isinya juga mempengaruhi ketika kita mendorongnya. Contoh, misalnya kontainernya isinya penuh. Kita mau mendorong kontainer yang isinya penuh. Kira-kira gaya geseknya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oh, lebih besar. Terus kalau kontainernya itu kosong, kita mau mendorongnya. Nah, Lebih kecil. gaya geseknya lebih kecil. Pintar ya, alhamdulillah sudah pada paham. Nah, contohnya lagi nih ya gambar. Ada gambar sepatu. Nih, ini sepatu apa nih ya? Bola. Nah, pasti pada tahu ya, ini ada sepatu bola. Pernah nggak kalian lihat sepatu bola bawahnya pasti ada kan itu? Pasti ada apanya? Jadi setiap sepatu bola ya pasti ada paku-paku kecil ya. Contohnya kayak gini nih. Pakunya tadi betul. Kecil ini pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk apa? Kalian bisa buka di halaman 72. Untuk apa? Paku. Ya. Perbesar gaya gesek antar rumput sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Ya, jadi ketika kita main bola ya pasti kita mainnya di lapangan yang berumput ya. Nah, ketika lapangan itu berumput, kalau sepatu kita datar, pasti kita bakal terpeleset. Nah, tujuannya dikasih paku-paku seperti itu supaya apa? Supaya luas permukaannya lebih besar dan gaya geseknya juga lebih besar sehingga tidak mudah terpeleset. Sekarang gambar yang kedua. Nih, gambar ini nih. Gambar apa ini? Mendorong Pagar. Mendorong pagar. pagar. Ya, mendorong pagar ini supaya lebih mudah, maka akan diberi pelumas. Pelumas tujuannya apa? Untuk melicinkan. Nah, untuk memperkecil permukaan benda sehingga gaya geseknya semakin kecil dan gaya dorongnya juga kecil. Jadi gampang deh dorongnya, gitu ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kita sudah sampai di akhir. Mari refleksikan. Ya. Coba pertanyaan pertama.
Apa itu Aman berapa gaya? ya? Apa itu gaya? Apa itu gaya? Ada yang bisa menjawab? Gaya adalah dorongan atau menggerakkan yang akan mengarahkan benda dari Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda yang bebas. Yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Mengangkat, mendorong, barang. Ya, mendorong lemari. Contoh lagi apa? Membuka membuka pintu. Terus apa lagi? mendorong meja, Mendorong meja. Banyak ya. Ya, banyak. kursi, Mengangkat kursi juga. Lanjut, nomor G. Kapan gaya gesek terjadi? Bukan setiap hari, Mas. Siapa tadi yang jawab setiap hari? Ayo. Gimana nih? Kapan gaya gesek terjadi? Pada saat ada pergerakan. pada saat benda Gesekan lantai. bergesekan dengan lantai. Ya, pada saat benda yang didorong bergesekan dengan permukaan lantai. Betul. Sekarang yang keempat. Apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Lantai akan bergerak. Pengaruh gaya gesek. Maka gimana pengaruhnya gaya gesek pada suatu benda? Benda lebih cepat, lebih gampang didorong, lebih susah didorong. Ya. Coba, gimana Mas? Ini ada yang bisa nggak atau Mbaknya? Mbak Devita mungkin? Apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Benda yang Mbak Maulida? mudah untuk digerakkan. Mas Cahaya kok tidur ya itu ya? Tidur ya Mas Cahaya? enggak, Itu kok posisinya gitu? Mudah untuk digerakkan. Duduk yang bagus ya Mas? Itu sedang duduk atau sedang tidur Mas? enggak, kamu miring itu udah, HP-nya dimiringkan. enggak, oh, iya, berikan HP-nya dia. Ya, pengaruh dari gaya gesek itu apa? Bisa memperlambat dan mempercepat gerak dari suatu benda pengaruhnya. Ya, diingat-ingat jawabannya ya. Nanti kalian kerjakan ini di buku tulis. Yang kelima, bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Pertama, memperkecil dulu. Gimana caranya memperkecil gaya gesek benda? Memberi roda, Memberi roda, memberi kaki. Kecil. Artinya adalah memperkecil permukaan benda memperkecil. Berarti caranya untuk memperkecil gaya gesek itu gimana? Yaitu dengan memperkecil permukaan suatu benda. Kalau memperbesar gaya gesek, berarti dengan memperbesar permukaan suatu benda.
Tuh. Sekarang yang nomor 6. Apa yang mempengaruhi gerak benda? Apa yang mempengaruhi gerak benda? Gaya benda, Ya, apa? bentuk benda, Bentuknya misalnya lebar, kecil, tadi ya. Ada tadi di slide sebelumnya, Ustazah bilang apa yang mempengaruhi gerak benda? Yang pertama, kasar atau licinnya suatu permukaan. Yang kedua, besar hasilnya luas permukaan suatu benda. Itu ya yang sebelumnya tadi. Lanjut nomor 7. Apa perbedaan kasar dan licin pada gerak benda? Kalau permukaannya kasar berarti gerak bendanya gimana? Kalau permukaan pada benda itu kasar atau permukaan lantainya yang kasar, gerak bendanya cepat atau lambat? Lambat. Kalau permukaannya licin, gerak bendanya cepat. Itu pintu sudah ya. Nomor 8. Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Luas permukaannya. Terus tadi kasar atau licinnya permukaan. Kecil permukaan. Besar kecil permukaan. Itu tadi ya. Pinter. Nomor 9. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Bayangkan ketika suatu benda itu bergerak, tapi dia tidak memiliki gaya gesek. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jadi gini artinya, atau benda yang bergerak jika gaya geseknya kecil, ibaratnya seperti itu. Berarti bendanya itu akan bergerak dengan Lambat. laju dong kalau tidak ada gaya gesek. Iya kan? Benda jika tidak memiliki gaya gesek atau dia tidak bergesekan dengan apapun, dia akan bergerak dengan sangat cepat atau dengan laju. Yang ke-10, adakah benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek? Ada nggak? Ada. Apa contohnya? Ada. Apa? Meja. Lemari. Meja jika dipindahkan dengan didorong, lemari jika dipindahkan dengan mendorong. Apalagi? Kursi juga jika dipindahkan dengan mendorong. Apalagi? Meja makanan. Pintu. Pintu bergesekan dengan apa? Dengan lantai. Ya kalau pintunya nyangkut di lantai, berarti apa namanya? Bergesekan. Misalnya lagi gerbang, ya kan? Pagar rumah misalnya, pagar rumah yang didorong. Nah itu dia memanfaatkan gaya gesek. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah paham ya. Ya, kalau kalian sudah pada paham, berarti kalian bisa menjawab 10 pertanyaan ini di buku tulis kalian. Ya, perintahnya adalah sekarang didengarkan. Didengarkan ya. Ya. Kalian tulis jawaban dari pertanyaan ini. Semua pertanyaan ini kalian tulis jawabannya tanpa menulis soal. Soalnya nggak usah ditulis, tapi tulis aja jawabannya.
Jawabannya Bisa? langsung ya Ustazah. Ya, Ya, Ustazah. Jawabannya langsung ya Ustazah. ya jawabannya ini aja. Langsung ditulis di buku. Gak usah nulis soal. Kalau tulis soal nanti kebanyakan ya. Jawabannya aja langsung. Nanti soalnya di foto aja, jadi nanti kalian bisa simpan soalnya kalau mau belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Saja tugasnya di mana saja? Ya, Tugasnya di mana saja? ini tugasnya. Tulis sekarang saja. Hah? Ditulis sekarang nggak Ustazah. Nanti Ustazah berikan di classroom ya. Jadi kalian bisa kerjakannya di classroom. Dan paling lambat dikumpulkannya nanti malam. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekian dan terima kasih karena sudah bergabung pada virtual kelas 4 Maroko pelajaran IPAS. 4. Alhamdulillah. Itu kakak ulun datang tuh. Ya, alhamdulillah udah selesai pelajarannya. Sekarang nggak ada yang ditanyakan ya? Enggak. Ya sudah, coba Ustazah mau coba 1 atau 2 orang, Ustazah tunjuk. Silakan dijawab pertanyaannya Ustazah, oke? Yang tidak ditunjuk matikan mic-nya. Matikan mic-nya. Ya, matikan dulu mic-nya. Mas Fadil udah oke? Pertanyaannya adalah apa itu gaya? Ustazah tunjuk. Mas Ataya. Mas Ataya, coba nyalakan mic-nya ya. Apa itu gaya, Mas? Apa itu gaya, Bu? Ayo, apa tadi? Itu gaya. Ntar dulu apa ya? Bisa aja nggak bisa sih ada. Gimana? Boleh buka bukunya, Mas. Dibuka bukunya. Kalau belum hafal, silakan buka bukunya dicari. Nggak apa-apa. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ya, betul sekali. Ada yang menyalahkan jawabannya Mas Ataya? Apa? Katanya tidur. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Mas Ataya? Yang jawab nggak salah Fadil Ustazah. Nggak salah ya Ustazah. Oke. Silakan dimatikan kembali mic-nya. Ustazah berikan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Boleh nyari jawabannya di buku ya. Silakan kali ini boleh angkat tangan. Siapa yang mau angkat tangan silakan. Ustazah tunjuk. Pertanyaannya apa Ustazah? Pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi gaya gesek suatu benda? Davian, silakan. Permukaan benda yang kasar atau yang licin. Oke, ada yang mau menambahkan? Satu. Oh, Mbak Aurel, silakan. Besar kecil permukaan. Betul lagi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ustazah catat loh ya nama-namanya, jadi dapat nilai. Oke, Mas Haikal. Berat
atau ringan suatu benda yang lebih berat. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Dibaca sampai habis ya, Mas. Oke, bagus Mas Haikal. Ya, habis. Nah, sekarang satu pertanyaan terakhir yang bisa jawab. Silahkan angkat tangannya. Ya, siap ya? Sebuah gaya selain dapat menggerakkan suatu benda, bisa apa lagi? Mendorong. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Mengangkat. Mas Alif. Sebentar, Mas Alif dulu. Mendorong. Mas Alif dulu ya, Mas Alif. Yang lain dimatikan dulu mic-nya. Apa Mas jawabannya? Mengangkat. Sebuah benda selain dapat menggerakkan suatu benda, sebuah gaya selain dapat menggerakkan suatu benda, gaya tersebut dapat apa lagi? Jawabannya apa Mas Alif? Mendorong, menarik, dan mengangkat. Jawabannya Mas Alif kurang tepat. Ada lagi yang mau menjawab? Siapa? Mas Haikal lagi? Oh, atau siapa nih? Atau Mbak Devita? Mbak Devita dulu tadi mana? Akan terjadi. Loh, nggak ada suaranya Mbak Devita? Halo? Berarti Mbak Aurel. Mbak Aurel, halo? Membelokkan arah. Membelokkan arah, betul lagi. Ada lagi? Mas Ataya nih tadi angkat tangan nih. Sebuah gaya selain dapat memindahkan suatu benda, gaya tersebut dapat apa lagi selain membelokkan arah? Menggerakkan benda. Ya, selain itu Mas, itu tadi sudah saya sebutkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Mbak Marisa. Atau Mas Cahaya. Tadi udah disebutkan, gaya dapat menggerakkan benda. Gaya dapat mengubah arah benda atau membelokkan arah benda tadi Mbak Aurel. Terus yang terakhir. Silakan Mas Davian. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Mantap. Itu maksud Ustazah tadi. Ya, alhamdulillah. Rata-rata sudah pada paham ya. Tinggal nanti kalian kerjakan refleksinya. Ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk menutupnya kita baca doa bersama-sama yuk. Ayo, siapa? Siap berdoa. Siapa? Ustazah aja yang siapkan. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil. Ya, sebelum selesai kita foto bersama yuk. Dibuka kameranya semuanya ya. Ditampilkan wajah cantik dan gantengnya. Ayo. Mas Rangga, Mas Zaki Alfarisa. Halo Mas Rangga.
Ya, sekarang kalian boleh bergaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sudah, wajar. Bentar, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Ya, boleh silakan keluar. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan virtual berikutnya ya. Dadah. Bisa jawab keluar. Ya, silakan Mas. Oke, gua keluar duluan. Ini yang disuruh ayah tenang. Melu. Oke.